Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin wa bil khusus awliya tis'a fi arti Jawa Sunan Gunung Jati Sunan Bonang Sunan Muria Sunan Kalijaga Sunan wa bil khusus jami'i masyayikh ma'had Lirboyo Kediri wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususon mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita sudah membahas tentang dua sebab yang dapat menciptakan kerukunan antar umat manusia atau asbab al-ulfah, sebab-sebab terciptanya kerukunan. Yang pertama itu saling tolong menolong, yang kedua saling berbuat baik gitu ya, saling membantu, saling berbuat saling tolong menolong. Nah, pengajian hari ini masuk pada sebab atau dasar yang ketiga yang dapat menciptakan kerukunan antar umat manusia. Nah, fa'ammal qa'idatu, adapun dasar ats-tsalitsatu yang ketiga, jadi dasar yang ketiga yang dapat menciptakan kerukunan antar umat manusia, fahuwa, maka adapun al-qa'idah ats-tsalitsah al-madatu, ya materi dasar atau ya materi madah itu, al-kafiyatu, yang mencukupi itu. Jadi sebab ketiga yang dapat menciptakan kerukunan adalah tercukupinya ekonomi itu. Jadi faktor ekonomi itu adalah faktor yang dapat menciptakan kerukunan antar umat manusia. Li'anna hajatal insani, karena sesungguhnya kebutuhan manusia, lazimatun, itu tetap, lazimatun itu niscaya, ya kan, yang tidak sepi, minha, dari hajat, basyarun, manusia. Jadi karena kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang niscaya, yang setiap manusia itu tidak bisa lepas dari kebutuhannya, yaitu kebutuhan hidup itu kan berarti kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan
pokok ya, berbagai kebutuhan dalam kehidupan ini gitu. Nah, itu pemenuhan kebutuhan manusia itu ini adalah faktor ketiga yang dapat menciptakan kerukunan antar umat manusia. Kita mengenal bahwa kalau ekonomi itu krisis, ya kan, krisis ekonomi, maka sudah pasti itu akan menciptakan chaos dan sulit untuk menciptakan kerukunan. Jadi dengan krisis ekonomi itulah akan terjadi benturan, itu protes gitu, rakyat terhadap pemerintahnya, lalu mudah diadu domba gitu. Nah, itu makanya kebutuhan materi yang mencukupi itu adalah penyebab terjadinya kerukunan antar umat manusia. Qala berfirman Allah Ta'ala mahalur Allah. Nah, ini dasarnya diambil dari ayat Al-Quran, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidina. Jadi kalau ingin menciptakan kerukunan rakyat, ya pemerintah harus berusaha sekuat mungkin untuk memperkuat ekonominya. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, wa ma ja'alnahum, kami tidak menjadikan hum terhadap nas jasadan, ya kan, terhadap jasad atau fisik, la ya'kuluna, yang nas itu tidak makan, atau ama terhadap makanan, wa makanu, dan tidak ada nas itu, manusia itu, khalidina, adalah orang-orang yang abadi atau orang-orang yang langgeng. Jadi Allah berfirman, tidak kami jadikan manusia itu fisik yang tidak makan terhadap makanan, dan tidaklah manusia itu adalah makhluk yang abadi. Ya, artinya bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk fisik gitu. Nah, fisik ini membutuhkan kebutuhannya, yaitu makanan, minuman gitu. Jadi fisik ini kan dalam bentuk materi, sehingga kebutuhannya pun adalah materi, itu makanan dan minuman gitu. Meskipun manusia ini diciptakan selain fisik juga ruh, ya kan, ruhullah gitu. Jadi manusia diciptakan ada hardware, ada software gitu, ada. Nah, hardware-nya ini, fisiknya ini yang membutuhkan sesuatu yang bersifat fisik lagi, yaitu makanan dan minuman. Kalau pedalaman atau batiniah atau softwarenya manusia itu, ya berarti dia membutuhkan kebutuhan yang bersifat ruhaniyah gitu. Fa idza adima, maka ketika al-insan, manusia itu tidak ada, ya kan, atau tidak menemukan al-madata terhadap materi, ya kan, allati, yang hiya, yaitu al-madah, qiwamu nafsihi, ya kan, mengokohkan, ya kan, dirinya al-insan,
Jadi ketika manusia itu tidak memiliki atau tidak menemukan materi, di mana materi itu adalah yang dapat sesuatu yang dapat mengokohkan, yang dapat mengeksiskan manusia, ya, lam yadum, maka tidak langgeng lahu bagi al-insan hayatun, kehidupan, walam yastaqim, dan tidak kokoh lahu bagi insan dinun, agama. Ini bahaya. Fa'idha adimal maddata allati hiya qiwamun nafsihi lam tadum lahu hayatun walam yastaqim lahu dinun. Jadi ketika seseorang itu tidak mendapatkan atau tidak memiliki materi, di mana materi itulah yang dapat mengokohkan, yang menjadikan manusia itu survival, menjadikan manusia itu eksis, ya maka dia tidak bisa mendapatkan kehidupan. Lam yadum lahu hayat, maka kehidupannya tidak bisa langgeng gitu. Dan bukan hanya kehidupannya yang terancam, yang tidak langgeng, tapi juga adalah agamanya gitu. Jadi agamanya tidak kokoh kalau tidak ada materi gitu. Nah ini, jadi ternyata agama itu sangat erat juga dengan ekonomi gitu. Nah, jadi ekonomi seseorang itu terkait dengan kehidupan seseorang dan agama seseorang gitu. Nah, sehingga Nabi mengatakan kan apa? Kadal fakru ayakuna kufron. Nah, jadi kefakiran, kemiskinan, ketidakadaan materi seseorang itu dapat mengakibatkan seseorang itu kufur, ya kufur nikmat, lalu kemudian dia agamanya sehingga goyah gitu. Nah ini artinya pengertian lam yastaqim lahuddin, jadi dengan tidak ada materi, agama seseorang itu tidak kokoh. Bisa saja seseorang membisniskan agamanya, dia berbuat sesuatu atas nama agamanya demi untuk mencari materi. Nah itu betapa pentingnya materi itu gitu loh. Nah ini dalam satu karyanya Max Weber, dia menulis tentang spirit kapitalisme itu dari kalangan Kristen Protestan ya, jadi Protestan etik. Jadi padahal di dalam Islam pun bahwa semangat ada doktrin ya, dalam Islam pun ada doktrin untuk memakmurkan, memapankan ekonomi ya, sebagaimana dijelaskan di kitab ini gitu. Karena kemakmuran ekonomi, kekuatan ekonomi ya kan, sebagai ini doktrin spirit Islam terhadap kemajuan ekonomi ini bukan hanya untuk survival kehidupan manusia, tapi juga demi kokohnya kerukunan ya kan. Karena dengan ekonomi yang mapan, ekonomi yang cukup, kerukunan itu tercipta, dan kokohnya agama gitu. Jadi tuh. Wa idza ta'adzara, dan ketika sulit ya kan, syai'un
sesuatu minha dari madah alaihi atas insan, ya kan, lahiqahu maka bertemuhu terhadap insan minal wahni dari lemah gitu, fi nafsihi di dalam dirinya insan, wal ikhtilali dan cacat cedera, fi dunyanihi di dalam dunianya, dunianya insan, ya kan, ya kan. Ma sesuatu ta'adzaro yang sulit minal madati dari materi alaihi atas insan, ya kan? Nah, jadi ketika manusia itu sulit secara ekonomi itu, ini nggak begitu jelas ya. Ketika manusia itu sulit secara ekonomi, ya kan, maka dia akan menemukan kelemahan dan cacat ya di dalam dunianya gitu. Jadi dia lemah gitu dengan apa ya, dengan sulitnya ekonomi dia lemah gitu. Lemah, tidak bisa membangun peradaban, tidak bisa membuat sekolahan, tidak bisa mendirikan masjid, tidak bisa mendirikan musola, tidak bisa bayar zakat, tidak bisa sedekah, tidak bisa berbuat baik, tidak bisa membangun pesantren, tidak bisa wakaf, gitu kan. Jadi dengan tidak adanya ekonomi atau kesulitan ekonomi sehingga dia lemah segalanya, gitu. Nah, li'anna syai'a, karena sesungguhnya sesuatu al-qa'ima yang berdiri bi ghairihi dengan selainnya syai', yakmulu itu sempurna syai' itu bi kamalihi dengan sebab sempurnanya ghair, sempurnanya selain ghair itu ya. Wa yakhtalu dan cacat syai' itu bi ikhtilalihi dengan sebab cacatnya ghair. Nah gini maksudnya, ini menarik, li anna syai'a al-qa'ima bi ghairihi yakmulu bi kamalihi wa yakhtalu bi ikhtilalihi, ya kan. Karena sesuatu atau manusia ini maksudnya itu yang bisa berdiri dengan selainnya ya, atau dengan sebab faktor yang lain, yaitu materi di sini. Nah, itu manusia itu yakmul, yang sempurna itu dengan sebab sempurnanya materi gitu. Dan manusia itu bisa cacat dengan sebab cacatnya materi. Artinya bahwa manusia bisa sempurna, dia dapat melakukan berbagai kebaikan di dunia ini, ya kan, itu dengan sempurnanya materi yang dia miliki gitu. Tapi kalau dia tidak memiliki materi, ya kan, maka dia pun dalam kehidupannya tidak maksimal atau bahkan tidak bisa berbuat kebaikan yang lebih maksimal gitu. Jadi di sini Imam Mawardi hendak mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk jasad oleh Allah, dalam bentuk fisik oleh Allah, maka kebutuhannya pun kebutuhan bersifat fisik. Nah, manusia bisa establish sempurna
dalam kehidupannya, dalam dunia fisik ini, ya kan, kalau dia memiliki materi, itu materi yang dapat menyempurnakan kehidupannya dan menyempurnakan berbagai aktivitas dan amalnya, gitu loh. Thumma, kemudian lamma kanat, ketika ada al-mawadu, ya kan, materi, matlubatan, itu sesuatu yang dibutuhkan atau dicari, ya kan, li hajatil kafati, karena kebutuhan mencukupi kebutuhan yang harus dicukupi, kebutuhan yang mencukupi, ya, ilaiha, kepada al-mawad, a'wazat, maka mawad itu sepi, bi ghairi tolabin, dengan tanpa mencarinya. Artinya ketika materi itu adalah sesuatu yang harus dicari, maksudnya gitu. Idza kanat al-mawaddatu matlubatan, ketika materi itu adalah sesuatu yang harus dicari, lihajatil kafah ilaiha, karena kebutuhan yang mencukupinya itu, ya a'wajat bi ghairi tolab, maka materi itu tidak ada kecuali dicari, gitu. Ya dengan apa? Dengan bekerja, gitu kan, dengan memaksimalkan skill kita, dengan berusaha, gitu. Wa adimat, dan materi itu tidak ada li ghairi sababin, dengan tanpa sebab. Jadi berlaku hukum sebab musabab, berlaku hukum sebab akibat, atau berlaku hukum kausalitas dalam mencari penghidupan, atau dalam mencari ekonomi, gitu. Nah, ini di sini jelas tersirat bahwa di dalam Islam itu ada spirit untuk memajukan ekonomi. Jadi ekonomi itu ya harus dicari, itu karena itu terkait dengan hukum sebab akibat atau kausalitas. Kalau kitanya malas mencarinya, ya maka kita miskin, gitu loh, tidak bisa memiliki materi. Tuh. Tapi kalau kitanya rajin, berusaha, ikhtiar, maka kita pun akan mendapatkan rizki. Karena rizki itu bersifat materi yang sifatnya matlubah, sesuatu yang harus dicari. Maka mau tidak mau ya harus dicari dengan usaha, dengan bekerja, dengan memaksimalkan skill. Tuh. Wa asbabul mawaddati. Nah, adapun sebab-sebab mawaddah, ya kan, kasih sayang, atau sebab-sebab timbulnya saling menyayangi, itu mukhtalifatun, itu beda-beda sebabnya beda-beda. Nah, ini kan konteksnya ini sebenarnya kokohnya materi yang baik itu kan bisa menyebabkan terjadinya kerukunan. Salah satu penyebab terjadinya kerukunan kasih sayang. Nah ini dilanjutkan bahwa sebab-sebab terjadinya kasih sayang atau saling menyayangi itu mukhtalifah, berbeda-beda sebabnya. Wajihatul makasibi, dan jalan-jalan penghasilan dalam meraih materi ekonomi, mutasya'ibatun, itu bercabang-cabang. Jadi banyak cabangnya, banyak jalannya untuk mencari ekonomi. Itu tidak hanya satu jalan, gitu.
Liyakuna supaya ada, ya kan? Kenapa banyak jalan? Nah, ya kan? Kenapa berbeda-beda sebab-sebab, ya kan? Beragam sebab yang dapat menciptakan kasih sayang, dan beragam jalan dalam meraih ekonomi atau meraih penghasilan. Liyakuna supaya ada, ya kan, ikhtilafu asbabiha, berbeda-beda sebabnya makasib, ya kan, illatal i'tilafi, sebagai alasan kerukunan, biha, dengan mawaddah, ya kan, wa tasya'ubu jihatiha, adapun cabang-cabang jalan-jalannya mukasib, penghasilan itu, tausi'atut tullabiha, supaya melapangkan para pencari mukasib, li'alla yajtami'u, supaya manusia nas itu tidak berkumpul ala sababin, atas sabab wahidin, yang satu, ya kan. Jadi perbedaan sebab, ya kan? Perbedaan sebab maksudnya perbedaan sebab atau perbedaan jalan, ya kan, ya keragaman lah ya gitu, ya kan, ya keragaman itulah yang bisa justru menciptakan kerukunan atau menciptakan kerukunan dengan saling menyayanginya itu. Jadi justru kalau misalkan ada perbedaan, ya kan, nah itu indah. Nah, dengan adanya keragaman perbedaan itu, lalu kemudian terciptalah harmoni, hidup saling memenuhi kekurangan yang lainnya dengan kelebihan yang masing-masing memiliki. Jadi saling melengkapi itu, dan saling menutupi kekurangan masing-masing, sehingga terciptalah saling membutuhkan gitu kan. Dan banyak jalan gitu dalam mencari penghasilan ekonomi, ya kan, supaya manusia itu tidak kumpul pada satu sebab atau dalam satu profesi gitu. Ya kan, ada pedagang, ada apalagi ada macam-macam profesi itu, ada yang menjual seni gitu, penulis, lalu macam-macam, nanti dijelaskan. Dan bahkan dalam satu profesi pun, ya kan, itu ada tim yang satu orang dengan orang yang lain bertugas pada tugas yang berbeda-beda, job desk-nya berbeda-beda gitu, sehingga satu profesi itu atau satu produk misalkan, nah itu banyak melibatkan orang itu, ya misalkan dunia otomotif itu, di situ ada pabriknya, ada bagian mesinnya, ada marketingnya, ada investornya, ada periklanan, ada itu semua. Jadi satu produk itu melibatkan banyak orang yang memiliki keahliannya masing-masing, yang menutupi kelemahan yang lain, karena yang lain tidak bisa sebagaimana yang lain juga memiliki kelebihan. Jadi marketing punya kelebihan di marketing,
bagian mesin dia punya kelebihan di bagian mesin misalkan. Nah itu bagian mesin belum tentu bisa menjadi marketing tidak bisa bagian mesin misalkan gitu. Nah begitupun, nah itu dalam mencari ekonomi. Jadi supaya seorang itu tidak ngumpul dalam satu sebab, dalam satu profesi. Jadi memang masing-masing memiliki skill dan kelebihannya sendiri-sendiri. Fala yaltaimuna, maka manusia itu tidak kumpul. Au yashtarikuna, au yashtariku, atau manusia itu bersekutu fi jihatin, dalam jalan wahidatin, yang satu. Fala yaktafuna, maka manusia itu tidak merasa cukup. Summa hadahum, kemudian Allah menunjukkan hum terhadap nas, ilaiha, kepada jihad, maksudnya jalan-jalan penghasilan itu, bi'uqulihim, dengan akalnya nas. Wa arsyadahum, dan Allah menunjukkan hum terhadap nas, ilaiha, kepada jihad, bi tabaihim, dengan watak atau karakternya nas. Hatta la yatakallafu, sehingga manusia itu tidak memberatkan atau tidak berat iktilafahum terhadap kerukunannya nas fil ma'ashi, dalam penghidupan al mukhtalifati, yang berbeda-beda. Fayu'jizu, maka manusia itu lemah. Wala yu'awanu, dan tidak tolong menolong nas itu, bitakdiri mawadihim, dengan kadar materinya nas, bil makasibi, dengan penghasilan al mutasaibati, yang bercabang-cabang. Ya, fayakhtalu, maka manusia itu cacat. Jadi gini, jadi manusia itu memang diciptakan oleh Allah, tidak semuanya memiliki skill yang sama, tidak memiliki keahlian yang sama. Jadi masing-masing memiliki keahlian yang berbeda-beda gitu. Nah, dan Allah tsumma hadahum ilaiha bi'uqulihim, Allah itu memberi petunjuk kepada manusia agar manusia itu ya bisa bekerja, bisa memiliki skill, bisa menghasilkan ekonomi. Dengan apa? Bi'uqulihim, dengan akalnya. Jadi akal manusia itulah yang Allah anugerahkan kepada manusia agar digunakan akal itu untuk apa? Untuk kehidupan ini, untuk mengasah skill, untuk mencari penghasilan, penghidupan dan ekonomi gitu. Selain akal, ya kan, Allah juga menunjukkan kepada manusia untuk apa? Mencari jalan-jalan penghasilan itu dengan apa? Dengan karakternya manusia itu. Jadi selain akal, juga karakter, tabiat manusia itulah yang diberikan oleh Allah, sehingga manusia dapat survival, eksis dengan mendapatkan penghasilan dan ekonomi gitu. Nah, ketika hatta la yatakallafu i'tilafahum fil ma'as al mukhtalifa, ya yu'jizu. Kalau manusia itu tidak berupaya gitu loh, ya kan, berupaya menciptakan kerukunan, i'tilafahum fil ma'as al mukhtalifa, dalam penghidupan yang berbeda-beda,
Fayu'jizu, maka manusia itu lemah gitu. Jadi kalau manusia itu tidak menciptakan kerukunan dalam perbedaan, ya dalam perbedaan profesi, dalam perbedaan skill, ya kan, dalam perbedaan yang lainnya, maka manusia itu lemah. Tuh. Jadi manusia itu baru kuat, ya kan, kalau bekerja sama, ya kan, kalau membentuk tim, ya kan, manusia menjadi kuat kalau berkelompok dalam pengertian masing-masing memiliki perbedaan, misalkan kelebihan skill di masing-masing, lalu kemudian tercipta misalkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, kalau tidak begitu, hidupnya masing-masing gitu ya, hidup masing-masing, lalu kemudian tidak menciptakan perkumpulan, tidak menciptakan kerukunan dalam perbedaan, ya maka manusia itu lemah gitu. Nah, wala yu'awanu bi taqdiri mawadihim bil makasib al mutasyabi'ah fayakhtalu. Dan manusia pun jika tidak tolong menolong dalam kadar materi, ya kan, yang dihasilkan dari skill yang berbeda-beda, dari jalan yang berbeda-beda, maka dia pun cacat. Jadi kehidupannya tidak bisa maksimal, tidak bisa kokoh gitu, karena tidak saling tolong menolong gitu. Hikmatan, karena ini hikmah minhu, kebijaksanaan, wisdom minhu dari Allah subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah, ittala'a, yang Allah memberitahukan, ya kan, biha dengan hikmah, ala awaqibil umuri, atas akibat-akibat berbagai perkara. Jadi Allah itu memberitahukan hikmah atas akibat dari berbagai sesuatu. Jadi kalau misalkan tidak saling tolong menolong, akibatnya apa? Ya akibatnya lemah gitu. Akibatnya kehidupan itu menjadi cacat, ya kan. Kalau misalkan saling tolong menolong, maka menjadi kuat. Kalau kehidupan itu saling menyayangi, saling mengasihi, ya maka kehidupan sosial pun terjadi kerukunan. Nah itulah begitu. Jadi semua ada akibatnya gitu. Waqad anba'a, dan sungguh menceritakan Allah Ta'ala mahalur Allah, fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah Al-Aziz yang mulia, ikhbaron, karena memberi kabar, memberi informasi, wa idkaron, dan memberi peringatan, mengingatkan. Faqala, kemudian Allah berfirman, subhanahu, maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah. Apa yang dikatakan Allah, difirmankan, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Qala Nabi Musa berkata, ini ayat ya, salah satu ayat, Rabbuna, Tuhan kami, alladzi adalah dat, a'ta, yang telah memberikan, alladzi itu, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, khalaqahu, yang Rob ciptakan, hu, terhadap kulla syai', thumma hada, kemudian Rob itu memberi petunjuk. Jadi Tuhan kami adalah zat yang telah memberikan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, thumma hada, kemudian memberinya petunjuk, atau kemudian
Tuhan itu memberi petunjuk. Artinya segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya kan, itu sudah lengkap disertai dengan petunjuknya gitu. Manusia diciptakan ya sudah lengkap dengan akalnya gitu kan. Akal, tabiat, lalu hati nurani gitu. Ya kan. Ikhtalafa, nah terjadi perbedaan pendapat al-mufassiruna, para ulama tafsir, ya para penafsir, fi ta'wili dzalika, dalam menakwil atau mentafsirkan qala rabbuna alladzi a'ta itu, ya kan? Jadi ini sedikit ini, jadi seringkali Imam Mawardi itu kalau seringkali menggunakan istilah ta'wil, fi ta'wili dzalik gitu, fi ta'wilil Quran gitu. Jarang dengan kata-kata fi tafsiril Quran. Ya kan, karena memang di dalam Al-Quran sendiri sebagaimana pemikir Mesir Nasr Hamid Abu Zaid itu mengatakan ta'wil, kata ta'wil itu jauh lebih banyak digunakan di dalam Al-Quran daripada kata-kata tafsir. Seperti wa ma ya'lamu ta'wilahu, ya kan, illallah warrasikhuna fil ilm, ya war rasul, ya kan, illallah war rasul warrasikhuna fil ilm. Ta'wil, kata-kata ta'wil itu jauh lebih banyak daripada kata-kata tafsir, sehingga di dalam Al-Quran ya, sehingga Imam Mawardi itu sering menggunakan kata-kata ta'wil ya, fi ta'wili dzalik, dalam menakwili ayat atau firman qala rabbuna alladzi. Faqala, kemudian berkata Qatadah, Syekh Qatadah. Nah, salah satu yang menafsirkan yaitu Qatadah. Apa yang dikatakan Qatadah? A'ta, Allah menciptakan, Allah memberikan kulla syai'in, terhadap setiap sesuatu, ma, apa yang diberikan, ma, terhadap sesuatu, yuslihuhu, ya kan, yang maslahat, ma hu, terhadap kulla syai'. Tsumma hadahu, kemudian Allah menunjukkan hu, terhadap kulla syai'. Jadi apa yang Allah berikan kepada setiap yang diciptakannya, yaitu ma yuslihuhu, yang diberikan oleh Allah kepada setiap ciptaannya adalah Allah memberikan sesuatu yang maslahat, yang relevan, yang signifikan bagi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu. Waqala, dan berkata Mujahidu, Imam Mujahid, ini tafsir yang kedua, Imam Mujahid pun menafsirkan A'ta, Allah menciptakan, Allah, ya Masya Allah, A'ta, Allah memberikan kulla syai'in, terhadap setiap sesuatu, ya kan, suratahu, yang Allah berikan adalah terhadap bentuknya kulla syai'. Tsumma hadahu, kemudian Allah menunjukkan hu, terhadap kulla syai', lima isyatihi, kepada apa, penghidupannya kulla syai'. Minum dulu, minum. Jadi Imam Mujahid menafsirkan bahwa yang Allah berikan kepada segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah, pertama, Allah memberikan bentuk, casing ya, suratahu, Allah memberikan casingnya, casing. Jadi casing manusia ya seperti yang kita ini ada kepalanya, mata, kedua mata, kuping, telinga, terus ada tubuh, ada kedua kaki, kedua tangan gitu. Nah, ada bentuknya gitu. Misalkan binatang itu kan ayam seperti itu, kambing seperti itu gitu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memberikan casingnya gitu, memberikan bentuknya gitu. Nah, selain itu pun Allah
memberi petunjuk kepada makhluknya itu dengan lima aisyatihi. Jadi bagaimana cara mencari penghidupan, mencari makan, mencari minum, Allah kasih jalan kepada makhluknya. Bagaimana cara manusia mendapatkan ekonomi, memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier, itu diberi jalannya. Binatang yang lain pun demikian, gitu. Itu tafsir yang kedua, Mujahid, takwil yang kedua. Lalu kemudian waqala, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, atau anhu, Allah, semoga Allah meridhai Ibnu Abbas. Nah, ini tafsir yang ketiga. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas, a'ta, Allah memberikan kulla syai'in, terhadap setiap sesuatu, zaujatahu, ya kan, terhadap pasangan atau istri, kulla syai', tsumma hadahu, kemudian Allah menunjukkan terhadap syai', linikahiha, kepada menikahi zaujah. Ini jadi takwil Ibnu Abbas malah justru ya, jadi Allah menciptakan sesuatu dan Allah memberikan pasangannya. Nah, kalau manusia memberikan suami istri gitu ya, dan memberi petunjuk dengan apa, dengan ikatan pernikahan gitu. Nah itu titik. Jadi coba bayangkan ya kan, dalam satu ayat saja itu penafsirannya banyak gitu. Jadi makanya tidak bisa kita beragama dengan literalis gitu, hanya menggunakan makna harfiah, karena justru di dalam khazanah klasik Islam itu perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran itu dirayakan gitu, terbuka gitu, seperti kalau bahasa Syekh Muhammad Arkunnya itu korpus yang terbuka gitu ya. Jadi terbuka untuk didiskusikan gitu, bukan korpus yang tertutup yang pokoknya makna harfiah yaitu maknanya, nggak begitu. Nah itulah. Jadi dan ini yang ditampilkan oleh Imam Mawardi ini hanya 3 pendapat ya, 3 takwil atau 3 tafsir. Padahal kalau kita lacak lagi itu mungkin bisa 10, 12 bahkan puluhan tafsir yang lain gitu. Waqala, dan berkata Allah ini Ta'ala Maha Luhur Allah. Ya inilah, jadi sebelum melanjutkan saya ingin katakan bahwa justru di masa klasik Islam itulah orang begitu menghargai berbagai perbedaan pendapat gitu ya, begitu menghargai gitu. Nah kalau kita tidak bisa hidup dalam perbedaan, apalagi sedikit-sedikit berbeda dikafirkan, dibid'ahkan dan lain sebagainya, nah itulah berarti kita terjadi kemunduran kalau dibanding dengan para pendahulu kita di masa klasik gitu. Waqala, dan berkata Allah Ta'ala Mahlur Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Ini ayat lagi. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna, nas, manusia itu mengetahui zahiran, terhadap lahiriah,
atau kulit luar ya, kulit luar di permukaan. Minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia. Wahum, sedangkan ini hal ya, sedangkan manusia nas itu anil akhirati, dari akhirat, hum yaitu nas, ghafiluna adalah orang-orang yang lalai atau lupa. Jadi manusia yang hanya mengetahui kulit luar ya, dari kehidupan dunia ini, mereka adalah orang-orang yang melupakan akhiratnya gitu. Ya kan, jadi dunia kita ya, manusia itu kan ada zahir, ada batin ya kan. Ada lahiriah yang kelihatan di permukaan dan ada pedalaman batiniah gitu ya. Nah, kalau orang yang hanya tahu lahiriah saja itu di permukaan saja ya, dia biasanya orang itu melalaikan akhiratnya. Yakni maksudnya Allah itu ma'ayishahum, yaitu terhadap penghidupannya nas, mata yazru'una, kapan bercocok tanam. Nas itu wa mata yaghrisuna, dan kapan manusia itu menanam pepohonan. Artinya ini pertanyaan gitu. Kalaupun toh gitu loh, maksudnya kalaupun toh manusia itu tahu dalam kehidupannya tahu kulit permukaan, lalu ditanya secara kritis oleh Imam Mawardi, kapan manusia itu merasa menanam berbagai pohon-pohon yang ada di atas bumi ini? Kapan mereka menanam buah-buahan, menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak di atas bumi ini? Toh yang menanam itu kan adalah Allah gitu. Itu masih dalam konteks permukaan saja, gitu. Jadi waqala, dan berkata Allah Ta'ala mahlur Allah, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Firman Allah, wa qaddara, dan Allah memutuskan atau memastikan fiha, di dalam ard, aqwataha, terhadap aqwat ini jamak dari qut. Jadi qut itu kalau dalam terminologi klasik itu kutil balad, jadi makanan pokok. Jadi makanan pokok, kenapa dinamakan kutil balad? Qut itu kan makanan yang dapat kalau dikonsumsi itu menjadikan tubuh seseorang itu kenyang dan kuat untuk menjalani hidupnya. Qutil balad. Jadi aqwataha ini berarti makanan-makanan pokok. Itu makanan-makanan pokok di dalam bumi art itu. Fi arba'ati ayyamin, di dalam 4 hari, sawaan, dengan sama, lisailina, bagi orang yang bertanya. Lalu kemudian qala, berkata Ikrimah. Ini tafsir ini. Tafsir terhadap wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Ikrimah berkata, qaddara, Allah menakdirkan atau menentukan fi kulli baldatin, di setiap daerah itu, di setiap negara, setiap wilayah, balad, minha, dari ard, ma, terhadap sesuatu, ya kan, lam yaj'alhu, yang
Allah tidak menjadikan terhadap ma fil ukhra di dalam wilayah atau negara yang lain. Ya kan? Jadi Allah itu menciptakan makanan pokok gitu loh, makanan pokok di satu daerah yang tidak Allah ciptakan makanan pokok itu untuk daerah yang lain gitu. Jadi misalkan kita di Jawa ini makanan pokoknya apa? Beras, nasi, ya kan? Ada lagi di Papua itu sagu, itu misalkan. Ada lagi makanan pokoknya itu gandum. Ada lagi makanan pokoknya itu apa lagi? Ya gandum lalu dibuat jadi roti gitu ya. Dan macam-macamnya itu. Nah itu jadi Allah itu menciptakan makanan pokok untuk satu wilayah dan tidak menciptakan makanan pokok itu di wilayah yang lain. Karena Allah menciptakan makanan pokok yang berbeda gitu. Nah, atau bisa diartikan juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu, menciptakan buah-buahan itu ya di satu daerah dan tidak Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan itu di daerah yang lain gitu. Jadi misalkan contoh durian. Durian itu Allah ciptakan misalkan hanya di Asia gitu. Misalkan di Thailand, di Indonesia, di Malaysia gitu. Tapi tidak Allah ciptakan durian itu di Arab. Nah, ya kan? Sebaliknya misalkan di Arab itu, misalkan di Mesir itu ada gargir. Ya Allah tidak ciptakan itu apa tumbuh-tumbuhan ya hijau-hijau ya. Apa lalapan itu namanya gargir di Mesir, tidak atau nikna gitu. Nikna itu di Arab tapi tidak diciptakan di Indonesia gitu. Nah itu sebagaimana di guyonan humor di Mesir itu, jadi ada lalapan namanya gargir, faedahnya itu untuk kekuatan hubungan suami istri ya. Jadi ada istilahnya lau alimatil mar'atu faedatal gargir la zara'atha tahta sarir. Jadi kalau perempuan itu mengetahui faedahnya gargir, lalapan gargir, maka dia perempuan itu akan menanamnya di bawah kasur gitu. Karena ada faedah untuk agar suaminya itu kuat berhubungan suami istri gitu. Nah, di Indonesia nggak ada tanaman gargir, ada di Mesir. Atau nakna. Nikna itu tumbuhan ya daun-daun kecil tuh yang merambat itu bagus kalau dicampur dengan teh. Jadi wangi, harum gitu. Itu tidak tumbuh, tidak ada di Indonesia, adanya di Arab gitu. Nah, di Indonesia itu banyak sekali, misalkan pohon-pohon mulai dari pohon jati dan lain sebagainya. Di Arab, di Eropa tidak ada gitu misalkan. Lia Aisyah supaya hidup ba'duhum sebagian manusia min ba'din dari sebagian yang lain dengan bittijaroti dengan perdagangan, min baladin dari negara ila baladin kepada negara yang lain. Jadi Allah by design Allah dengan menciptakan sesuatu di negara tertentu tapi tidak diciptakan di negara yang lain agar terjadi terjadi saling membutuhkan
gitu. Terjadi saling kerjasama perdagangan gitu. Misalkan Indonesia dagang, misalkan dagang apa nih ke negara yang lain dagang apa ke Indonesia gitu. Ya misalkan di Indonesia ada pengrajin mebel ukiran di Jepara, lalu di Solo, misal Jogja, itu ya terjadi ekspor impor gitu. Dari luar masuk ke Indonesia tuh. Jadi perdagangan global saling ekspor impor. Nah, itu jadi menurut pandangan Ikrimah gitu ya. Ini dalam ayat ini wa qaddara fiha aqwataha ini ingin dikatakan bahwa kehidupan manusia itu harus terjadi perdagangan global, saling ekspor impor, karena di satu negara dengan negara yang lain itu saling membutuhkan, dan apa yang ada di negara Indonesia misalkan tidak ada di negara Timur Tengah gitu. Timur Tengah barangkali ada misalkan yang di Indonesia, atau di sekarang ini Cina, lalu kemudian sejak dulu peradaban tua itu kan seperti India, Cina, Romawi, Timur Tengah, Persia itu dengan Nusantara itu kan sebenarnya sudah melakukan perdagangan, kerjasama perdagangan sudah lama gitu. Bahkan Islamisasi di Indonesia itu kan karena jalur perdagangan, bittijarah gitu ya. Nah, waqala, dan berkata Al-Hasan Basri wa Abdurrahman bin Yazid. Ini tafsir yang kedua terhadap ayat yang tadi. Qaddara, Allah mentakdirkan arzaqa ahliha, ya kan, terhadap rizki penduduknya ard, ya, penduduk bumi, sawaan, dengan sama, lisailina, bagi orang yang meminta atau memohon, azyadata, terhadap tambahan, fi arzaqihim, di dalam rizkinya sailin. Jadi Allah itu menakdirkan rizki, ya kan? Rizkinya para penduduk bumi dengan sama, gitu ya, dengan sama, dan ada golongan-golongan yang diberi tambahan rizkinya gitu. Suma, kemudian innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, malur Allah, ja'ala, Allah itu menjadikan lahum, kepada nas, ma'ama, beserta sesuatu, hadahum, yang Allah menunjukkan, hum, kepada nas, ilaihi, kepada ma, minal makasibihim, dari penghasilannya nas, ya kan. Jadi kemudian Allah itu menjadikan manusia, ya kan, sepaket dengan sesuatu yang Allah memberi petunjuk kepada manusia itu, agar manusia itu dapat mendapatkan penghasilan itu. Jadi Allah memberikan rezeki, dan Allah pun ya memberi kepada manusia itu sesuatu yang dapat menunjukkan manusia bagaimana caranya menghasilkan ekonomi, menghasilkan rezeki itu. Wa arsadahum, dan Allah menunjukkan hum, terhadap nas, ilaihi, kepada ma, min ma'asyihim, dari ma'asyihim, dari ya penghidupannya nas,
dinan, menunjukkan dinan terhadap agama, yakunu yang ada alaihim atas nas hakiman sebagai juru hukum wa syar'an dan peraturan agama, yakunu yang ada lahum bagi nas qayyiman. Qayyiman itu yang ajak, liyasula supaya manusia itu sampai ila mawadihim kepada materinya nas, bitakdirihi dengan takdir Allah. Wayat lubu, dan nas itu mencari asbaba makasibihim terhadap sebab-sebab penghasilannya nas, bitadbirihi dengan pengaturannya Allah. Hatta la yanfaridu, sehingga manusia itu tidak sendirian, bi iradatihim dengan keinginannya nas, fayataghalabu, falayan yanfaridu, maka sehingga tidak individualistik ya, atau tidak sendiri-sendiri manusia itu bi iradatihim dengan kehendaknya nas. Fayataghalabu, kemudian manusia itu saling mengalahkan, saling bersaing, saling menjatuhkan, wayastauli, dan saling menguasai, wayastauli, dan menguasai alaihim atas nas ahwa'uhum, hawa nafsunya nas. Fayataqatta'u, kemudian manusia itu saling memutus hubungan. Nah ini, jadi Allah pun ya kan memberikan sesuatu yang dapat membimbing dan menunjukkan manusia, yaitu agama itu. Jadi agama itulah yang membimbing manusia agar menghasilkan materi sesuai atau berada di dalam rel yang benar, di dalam rel yang semestinya, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan tidak merugikan lingkungan gitu. Nah, sehingga dalam mencari ekonomi itu tidak berdasarkan kehendak dan hawa nafsunya sendiri gitu. Karena kalau individualistik, ingin menang sendiri, merugikan orang lain, lalu dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau dikuasai oleh hawa nafsunya dalam mencari rizki, dia akan melakukan diskriminasi terhadap orang lain, dia akan melakukan eksploitasi dan merugikan orang lain. Sehingga fayataqatta'u, kemudian ya manusia itu akan saling memutus hubungan gitu. Jadi hadirnya agama itu tujuannya adalah sebagai sebagai petunjuk pada manusia agar tidak mengikuti hawa nafsunya itu. Jadi kalau mengikuti hawa nafsunya, dia akan pasti merugikan orang lain itu. Karena hawa nafsu itu bersifat ambisius. Kalau ambisi, dia akan mengeksploitasi manusia, mendiskriminasi manusia, melakukan ketidakadilan terhadap manusia, yaitu hawa nafsu gitu. Ingin menang sendiri, nah itu hawa nafsu. Nah, agama itu mengingatkan agar manusia dalam mencari ekonomi jangan menggunakan kehendaknya sendiri dan hawa nafsunya gitu loh. Jadi kalau mengikuti agama dalam mencari ekonomi, dia pasti akan berbuat adil gitu.
Karena agama menganjurkan keadilan, i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Jangan berbuat adillah, karena keadilan itu mendekati ketakwaan gitu. Nah, sebaliknya kalau menggunakan hawa nafsu mencari ekonomi, ya dia pasti tidak adil gitu. Itu ketidakadilan itu karena hawa nafsu biasanya terkait dengan like and dislike, kaitannya dengan ideologi, kaitannya dengan sektarianisme misalkan, kekoncoan atau itu bukan grup kita, ini grup kita, gitu-gitu. Nah, itu semua hawa nafsu yang akan merugikan orang lain. Qala berkata Allah Ta'ala mahlur Allah. Ini firman Allah lagi. Walawit taba'al haqqu akhwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Nah, ya kan? Walawit taba'a, dan ketika mengikutkan, ya kan? Al-haqqu, Allah yang maha benar, ahwa'ahum terhadap hawa nafsunya nas, la fasadat, maka pasti rusak as-samawatu, langit, wal ard, dan bumi. Ya kan? Jadi ya jelas kalau manusia mengikuti hawa nafsunya, ya kan, maka langit dan bumi, planet, dan ya semuanya ini akan rusak gitu. Qala berkata al-mufassiruna, ulama tafsir, fi hadzal maudhi'i, inilah tema atau inilah ayat. Huwa, yaitu al-haq itu maksudnya al-haq dari Allah jalla jalahu, ya Allah yang maha agung. Fali ajli dzalik, karena sungguhnya la fasadati sabawat itu lam yaj'al, Allah tidak menjadikan mawadan, materi, matlubatan, yang ya terhadap ya sesuatu yang dicari, bil ilhami, dengan jalan ilham, hatta ja'ala, sehingga Allah menjadikan al-aqla, terhadap akal, hadian, ya kan, sebagai petunjuk, ilaiha, kepada mawad, waddina, dan agama, qadian, sebagai yang memberi batasan-batasan hukum, alaiha, atas mawad, litatimma, supaya sempurna, as-sa'adatu, kebahagiaan, wa ta'umma, dan sumrambah atau universal atau umum, al-maslahatu, kemaslahatan, ya kan? Jadi ya Allah itu ya tidak menjadikan materi itu sebagai sesuatu yang dicari dengan ilham gitu. Jadi manusia bagaimana caranya mencari ekonomi? Ya bukan dengan ilham, bukan dengan wangsit, bukan dengan khayalan, ya kan? Tapi Allah menjadikan akal gitu sebagai petunjuk untuk manusia mencari materi itu, ya kan, akal, ya kan, digunakan. Lalu kemudian yang kedua, yang memberikan garis-garis mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu agama itu. Dengan dua ini, akal dan agama, sehingga akan tercipta kesempurnaan kebahagiaan manusia dan universalnya atau meratanya kemaslahatan gitu. Nah, ini hebat Imam Mawardi ini, Asy-Syafi'i, Al-Asy'ari, ya. Tapi dalam tulisan-tulisannya itu senantiasa mengingatkan kita bahwa akal itu
adalah pemberian Allah itu kepada manusia, sehingga dengan akal itu kita bisa gitu loh, bisa ya meraih pengetahuan, meraih materi. Tapi melalui disinergikan dengan doktrin agama gitu. Jadi relasi bainal aql wan naqlnya itu terjadi harmonis antara akal dan agama. Kalau keduanya ini disinergikan, liyatimmas sa'adah gitu. Litatimmas sa'adah, manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, dan wa ta'ummal maslahah, dan mendapatkan kemaslahatan yang menyeluruh gitu. Tsumma kemudian innahu sesungguhnya Allah halat agung qudratuhu ya maha kuasanya Allah, ja'ala Allah menjadikan sadda hajatihim terhadap tutupnya kebutuhannya manusia, watawassalahum dan sampainya manusia ila manafi'ihim kepada manfaatnya, menutupi kebutuhannya manusia. Sadda hajatihim itu menutupi kebutuhannya manusia, nas, watawassalahum dan sampainya nas ila manafi'ihim kepada kemanfaatannya nas, manfaat-manfaat yang didapatkan oleh nas, min wajhaini dari dua jalan, bimadatin dengan materi, wakasbin dan kasab. Kasab itu bekerja itu, penghasilan yang diraih melalui bekerja. Nah ini menarik. Jadi Allah itu ya kan menciptakan agar manusia itu tertutupi kebutuhannya itu, terpenuhi kebutuhannya, dan manusia pun bisa meraih kemanfaatan itu dari dua jalan. Yang pertama materi, ya kan, ekonomi dan materi-materi yang lain, dan wakasbin, yaitu dengan bekerja. Jadi hanya dengan itu manusia bisa memenuhi kebutuhannya, materi dan bekerja gitu. Nah, ya ini jadi materi dan bekerja itu yang nantinya akan menghasilkan materi itu. Nah, jadi materi, kenapa maddah dan kasab ini dipisahkan? Ya karena kan kalau maddah itu sebenarnya Allah sudah memberikannya. Ini dilanjutkan. Fa'amal maddatu, adapun materi, fahiyya yaitu materi, hadisatun, sesuatu yang kebaruan, ya kan? Sesuatu kebaruan. Materi itu ya sesuatu yang diciptakan oleh Allah, an iqtina'i usulin, yang ya dari bahan-bahan pokok, namiatin yang bisa berkembang, bidawatiha dengan zatnya namiyah. Artinya maddah ini materi-materi yang dinamis, yang berkembang gitu. Wahia yaitu usul, syai'ani itu dua sesuatu. Yang pertama adalah nabatun itu tumbuh-tumbuhan, namin yang berkembang, wahayawanun dan binatang-binatang, mutanasilun yang beranak pinak atau yang bereproduksi. Ya ini. Jadi materi itu
ya kan, yang sebenarnya yang Allah ciptakan, di mana materi ini bisa berkembang. Yaitu ada dua. Yang pertama tumbuh-tumbuhan, beras, padi, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain, dan binatang yang beranak pinak. Itu Allah kasih sudah. Tinggal bagaimana kita merawatnya. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala malur Allah, wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu, sesungguhnya Allah, huwa, yaitu Allah, aghna, itu apa? Memperkaya. Wa aqna, dan yang menyimpan. Jadi Allah itu mampu menjadikan orang kaya gitu, dan menjadikan orang miskin. Wa aghna, nyugihake. Qala, dan berkata Abu Sholih, aghna, Allah menjadikan kaya, mengkayakan khalaqahu, terhadap makhluknya Allah, bil mali, dengan harta. Jadi Allah itu ya maha mampu, ya kan, menciptakan makhluknya kaya dengan harta. Wa aqna, Allah menyimpan, maksudnya ja'ala, Allah menjadikan lahum, kepada khalqah, qaniyatan, simpanan. Wahia, yaitu qaniyah, usulul amwali, pokoknya harta. Jadi Allah, Abu Sholih mengatakan, ya Allah lah yang menciptakan makhluknya kaya dengan harta, dan Allah yang bisa menyimpan itu maksudnya pokok harta. Nah, wa ammal kasbu, adapun bekerja untuk mencari harta, fayakunu, maka ada al kasbu itu bil af'al, ya kan, dengan bekerja, dengan kegiatan, dengan aktivitas al muwasalati, yang mendatangkan af'al itu ilal madati, kepada materi, wa tasarruf, dan pekerjaan al muaddi, yang mendatangkan ilal hajati, kepada kebutuhan, ya kan. Jadi ya materi. Jadi kasab itu, ya kasab ini, kalau ini bahasa Cirebon, kasab pun itu kalau di sebagian Jawa seperti Cirebon tuh, kasab itu ya bekerja gitu. Jadi aktivitas yang dapat mendatangkan materi dan pekerjaan yang bisa menghasilkan kebutuhan. Wadalika, adapun kasab ini min wajhaini, dari dua jalan. Ahaduhuma, salah satu wajhaini itu taqallubun, yaitu taqallub itu membolak-balik membolak-balik fi tijaratin, di dalam dunia perdagangan. Atau kasab itu wira swasta dalam perdagangan. Wasani, yang kedua, tasarrufun, pekerjaan fi sinaatin, dalam sina'ah. Sina'ah itu ya, sina'ah itu artinya harfiahnya pertukangan, tapi maksudnya ini skill, berbagai skill ya, baik skill yang offline maupun online, baik skill yang sifatnya itu manual ataupun tidak. Jadi itu skill gitu, pertukangan. Wahadani, adapun keduanya, yaitu wajhaini itu, huma, yaitu hadani, far'un, itu cabang liwajhail madati, bagi dua jalan materi. Fasorot, maka jadi asbabul mawadi, sebab-sebab materi al malufati, yang dicintai. Wajihatul makasibi, dan jalan-jalan penghasilan al ma'rufati, yang
yang diketahui min arba'ati aujuhin dari 4 jalan. Yang pertama nama iziraatin, ya kan, dinamika atau perkembangan dari pertanian, ya kan, wanataji hayawanin, dan reproduksinya binatang atau beranak pinaknya binatang, waribhi tijarotin, dan laba dari perdagangan, wakas bisinaatin, dan penghasilan dari pertukangan atau skill. Jadi ada 4 penghasilan, ada 4 jalan penghasilan. Yang pertama pertanian, dunia peternakan, lalu kemudian perdagangan dan skill. Wahaka, dan diriwayatkan Al-Hasan bin Roja mitla dalika, terhadap sesamanya, min arba'ati aujuh anil ma'muni, dari Raja Al-Ma'mun. Raja Al-Ma'mun ini raja yang menciptakan laboratorium penelitian penerjemahan, yaitu Baitul Hikmah. Qala Al-Hasan bin Roja berkata, sami'tuhu, saya mendengar terhadap Al-Ma'mun, yaqulu, Al-Ma'mun berkata, ma'aishun nasi, adapun penghidupannya manusia, ala arba'ati aqsamin, itu ada 4 macam atau 4 bagian. Yang pertama ziraatin, pertanian, sinaatin, pertukangan atau skill. Yang ketiga tijarotin, perdagangan, wa imarotin. Nah, imarotin ini itu diartikan ya politik ya. Jadi pejabat-pejabat itu yang mengurus negara gitu. Itu pun bisa menghasilkan penghasilan gitu katanya. Ya wajar, karena Al-Ma'mun kan raja gitu. Jadi butuh staf-staf yang digaji gitu. Nah, itulah pengajian yang pada pagi hari ini. Karena ini sudah menjelang zuhur. Apabila ada kekeliruan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.